lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, sungguh indah Natal di hati setiap kami. Karena Natal bicara tentang kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Dan bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kami adalah kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau kasih setia Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, kasih kebaikan Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam kasih setia Tuhan, kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di momen yang spesial ini Tuhan, di Natal PD Victory Tuhan, kami saatnya mau membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami. Kami doa biar kiranya Tuhan benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman. Bapa, kami bersatu hati berdoa, urapi hamba-Mu ini Tuhan, sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, hamba enggak layak tanpa Tuhan, hamba enggak pantas tanpa Tuhan, hamba enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sang ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, keluarga besar PD Victory, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, berbicara bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Silakan boleh istirahat sejenak. Nanti poin yang ketiga saya akan manggil untuk join bersama kita di mimbar ini. Haleluya. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Saya percaya apalagi ini sudah awal bulan saudara, ada senyuman-senyuman THR. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi kan awal bulan udah gajian THR lagi saudara. Wah, lengkap sudah. Haleluya. Kalau akhir bulan kan mungkin memang kadang-kadang sukacitanya berat saudara. Saya aja udah pengalaman saudara. Jadi saya memperhatikan jemaat itu saudara. Kalau misalnya di bagian awal bulan saudara, itu semangatnya luar biasa. Kalau awal bulan, pendeta belum selesai ngomong udah amin. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Kalau udah akhir bulan, wow Tuhan. Pendeta udah mau putus urat leher saudara. Jemaat. Ingat token di rumah belum udah nyala, haleluya. Tapi sekarang saya lihat semuanya senyuman sukacita. Boleh sekali lagi sama-sama senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ini bulan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya, haleluya. Seperti yang saya pernah bilang di tempat ini saudara, pertama kali saya datang ke tempat ini, saya bilang saudara bahwa saya sebelum khotbah selalu ajak jemaat Tuhan itu senyum saudara. Jadi saya selalu khotbah itu diawali dengan senyuman. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata hati yang gembira adalah obat. Kalau kita senyum sukacita tubuh kita sehat sempurna, katakan amin. Haleluya. Kalau yang datang hari Selasa waktu itu pasti tahu. Bahkan bicara tentang yang namanya senyuman bukan cuma bikin yang namanya tubuh kita sehat, tetapi juga bikin awet muda saudara. Jadi kalau saudara senyum itu saudara, otot-otot wajah ketarik minimal 10 tahun kelihatan lebih muda saudara. Iya. Survei membuktikan ketika kita senyum itu saudara, rajin senyum lebih efektif membuat awet muda daripada botox saudara. Betul. Kalau Kalau saudara rajin senyum saudara yang 50 kelihatan 40 saudara. Betul, saudara yang 40 kelihatan 30. Saudara yang 80 ya tetap 80 saudara ya. Jadi memang gak ada harapannya. Kalau itu udah udah. Mohon maaf yang 80, haleluya. Haleluya. Makanya ini saudara kalau
senyum terus. Waduh, pulang dari tempat ini saya panggil adik semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, karena udah kelihatan 17 tahun semuanya, darah Yesus. Nggak ada yang bilang amin, ya udah nggak terjadi sesuai. Nggak, cuma yang pertama, yang ini nggak dapat. Haleluya. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, bukan cuma hanya bicara tentang lebih muda, tetapi juga lebih cakep, saudara. Coba senyum semuanya, bilang kamu cakep hari ini. Haleluya. Ayo dong, ayo. Yang ikhlas dong, yang ikhlas, ayo. Yang ikhlas, haleluya. Bilang sama yang ngomong, kamu cakep 100%. Haleluya, tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan sekali lagi saudara, saya senang ada di tempat ini kedua kalinya saya ada di tempat ini dan ini momen yang spesial. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Eli yang sudah mempercayakan saya untuk ada di tempat ini. Saya percaya bukan kebetulan kita jumpa di tempat ini tetapi ada rancangan berkat, amin. Artinya apa? Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Oh iya, saya harus ingatkan ya, saya pendeta bukan boyband saudara ya. Takutnya ada yang lihat dari tadi, ini siapa di sini kok kayak boyband. Percayalah saya pendeta saudara, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama, saya percaya semuanya punya smartphone yang ada aplikasi Alkitab di handphonenya, betul ya. Kalau saudara punya smartphone gak punya aplikasi Alkitab itu berdosa 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan saudara. Kalau ada yang belum download, mari kita tetap dia dengan tatapan penghakiman saudara, haleluya. Yuk udah dibuka, oke Alkitab, Alkifon juga boleh. Kalau gak bawa apa-apa yang modal layar, angkat layar juga boleh saudara. Haleluya. Yuk mana Alkitab, Alkifon boleh sama-sama ikuti kata-kata saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Yuk kita mau buka Alkitab kita dulu saudara. Ayat yang diberikan kepada saya sebagai tema hari ini adalah Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13. Hal terpuji nama Tuhan. Yesaya 41 ayat 13 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Kalau saudara nggak bawa Alkitab bisa lihat di layar. Nggak kelihatan, hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Oh ada, haleluya. Yuk sama-sama kita baca saudara. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 13. 3, ya sebab aku ini apa? Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang apa? Menolong engkau. Sekali lagi saudara 3, ya sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah. Sekali lagi saudara, karena hanya satu ayat kita baca 3 kali. 3, ya sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah saya mau bilang saudara, bicara tentang takut, sebenarnya takut adalah satu hal yang manusiawi. Artinya apa? Ketika bicara tentang takut adalah satu respon yang normal, yang saya percaya semuanya pasti pernah ngalamin, betul ya? Ketika bicara tentang ketakutan, semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena itu adalah satu respon yang normal yang dihadapi oleh seorang manusia, saudara. Saya pun tadi jujur, kenapa saya tadi lama naiknya saudara, karena saya takut saudara. Iya saya takut, hari ini ramenya bukan main saudara. Apalagi saya khotbah di depan taruna-taruna saudara. Iya yang datang hari Selasa waktu itu pasti tahu apa itu taruna. Apa itu taruna Pak Pendeta? Saya baru hadir hari ini Pak Pendeta. Taruna adalah tante-tante tapi rupanya kayak nona-nona saudara. Haleluya. Iya saya lihat, oh Tuhan udah kayak girl band semuanya saudara. Haleluya. Saudara ngaku anak SMA masih ada yang percaya saudara. Darah Yesus. Jadi makanya tadi saya agak-agak takut saudara untuk maju ke depan. Dan saya mau bilang memang yang namanya rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Sama-sama bilang sama saya, takut itu manusiawi.
Amin. Nah, tapi begini saudara, yang menjadi kesalahan adalah ketika kita membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Dan akhirnya apa saudara? Malah akhirnya merusak diri kita. Ketika saudara dan saya tidak mengatasi rasa takut, maka rasa takut bisa menguasai kita. Dan ketika seseorang dikuasai rasa takut itulah, ketika seseorang dikuasai ketakutan itulah, maka akhirnya dampak buruk bisa terjadi. Artinya begini saudara, kalau kita takut, kita langsung atasi, maka ketakutan itu tidak berbahaya. Amin. Nah, tetapi yang menjadi berbahaya ketika rasa takut kita biarkan dan akhirnya makin lama makin besar dan menguasai kita, saat itulah rasa takut bisa berbahaya, bisa menghancurkan kita saudara. Ada banyak orang yang dikuasai rasa takut, gara-gara rasa takut dia nggak bisa berpikir dengan baik. Ada orang yang gara-gara dia dikuasai oleh rasa takut saudara, akhirnya berpikirnya salah, bertindaknya jadi salah saudara dan lain sebagainya. Ada banyak suami-suami karena rasa takut bertindak salah. Ada banyak istri-istri gara-gara rasa takut dia lakukan hal yang keliru saudara. Ada banyak anak-anak lakukan hal yang salah. Kenapa? Karena dikuasai oleh ketakutan. Dan saya mau bilang saudara, bukan cuma bicara tentang tindakan, pikiran dan lain sebagainya. Buat kesehatan kita juga rasa takut itu berbahaya. Saya mencatat saudara beberapa penelitian membuktikan kalau orang dikuasai rasa takut, yang pertama adalah dampaknya akhirnya bisa depresi saudara. Kalau tim saya bisa munculkan PPT-nya. Jadi bicara tentang dampak buat kesehatan kita. Kalau kita dikuasai rasa takut akhirnya bisa depresi. Kemudian post traumatic stress disorder saudara. Kemudian gangguan tidur saudara. Ini bukan termasuk yang gak bisa tidur gara-gara mau ikut diskon 11-11, beda ya saudara ya. Ini karena kecemasan dan ketakutan seringkali mengganggu kualitas tidur seseorang, menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Kemudian apa? Akhirnya bisa menghasilkan yang namanya masalah kognitif. Ini gara-gara banyak taruna-taruna saya gugup sendiri. Kognitif, ketakutan dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan untuk berbuat keputusan. Tapi ini berbeda, tidak termasuk dengan daya ingat soal uang belanja. Biasanya kalau ibu-ibu gak akan lupa uang belanja, jatah bulanan gak akan lupa. Bahkan kadang-kadang kalau kurang komplain, papa gimana sih kurang? Coba kalau lebih, mah kayaknya papa kemarin transfer kelebihan deh. Enggak, pas. Karena Yesus. Dan cuma ketawa bertobat ibu-ibu, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dikuasai ketakutan itu berbahaya. Sama-sama bilang sama saya, dikuasai ketakutan. Itu berbahaya. Makanya bicara tentang ketakutan ini saudara, sejak semula Tuhan tidak memberikan kita yang namanya ketakutan. Sekali lagi sejak semula Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya yang namanya ketakutan. Kapan ketakutan itu muncul pertama kali? Pada saat manusia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat sedikit, kita akan belajar sedikit hari ini saudara. Kejadian 3 ayat 10, Kejadian 3 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Yuk sama-sama yang sudah di sana, Kejadian 3 ayat 10 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, iya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut. Karena aku apa? Sebab itu, sekali lagi saudara, 3, iya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku apa? Menjadi takut. Karena aku, sebab itu aku. Jadi pertama kali rasa takut itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan lahir ke dunia yang kita rayakan dalam Natal. Saya mau bilang saudara, Natal menghapuskan ketakutan, katakan amin. Kenapa? Karena dosa membawa manusia pada kebinasaan. Tetapi Natal, kelahiran Yesus membawa kita pada keselamatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Artinya setiap kali ketika kita mengingat Natal, ketika kita mengingat Yesus sudah lahir bagi setiap kita, harusnya kita ingat bahwa enggak ada ketakutan lagi, katakan amin. Apalagi saudara udah pakai baju merah hijau, udah kayak pohon Natal dari sini saudara. Tinggal lampu, oh lengkap. Oh ada ibu-ibu pakai kepala lampu, haleluya. Baik-baik kesetrum ibu, haleluya, puji Tuhan. Saya mau bilang ya, harusnya ingat Natal, tidak ada ketakutan lagi. Amin. Ketika kita ingat, oh Yesus sudah lahir ke dunia bawa keselamatan, gak ada ketakutan lagi. Oh Pak Pendeta, tapi kalau saya menjalani kehidupan saya Pak Pendeta, ya memang saya tahu Yesus sudah lahir Pak Pendeta. Tapi kenapa masih ada ketakutan Pak Pendeta? Saya sudah tahu Pak Pendeta, Yesus sudah lahir buat saya. Natal membawa keselamatan buat saya. Tapi jujur Pak Pendeta, ada saat-saat di mana saya bisa merasakan yang namanya ketakutan. Saya mau bilang saudara, karena kita gak bereskan sumbernya saudara. Sekali lagi, kenapa sekalipun
kita sudah tahu Yesus sudah lahir bagi setiap kita, tapi tetap kita dikuasai ketakutan karena kita nggak bereskan sumbernya. Makanya di dalam tema bicara tentang Natal, nomor fir hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat sumber-sumber ketakutan supaya kita bereskan semuanya. Supaya apa saudara? Dalam kehidupan setiap kita tidak ada ketakutan, yang ada adalah damai, sejahtera, sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada ketakutan lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa sumber ketakutan yang harus kita bereskan saudara? Saya akan ajak saudara untuk lihat satu bagian Alkitab. Matius 14, 26 sampai 32. Ini salah satu kisah yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran untuk melihat apa sumber-sumber ketakutan manusia yang bisa berbahaya saudara. Yuk, Matius 14 ayat 26 sampai 32. Hari ini saudara, sengaja saya banyakin ayat firman Tuhannya. Karena ada banyak jemaat Tuhan baca Alkitab cuma di gereja, darah Yesus. Di rumah gak pernah baca Alkitab. Tiktokan terus. Aku meriang. Akhirnya meriang beneran dia saudara. Nah, yes. Yuk sama-sama kita baca saudara. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-26, saudara 37, 32 sama-sama. Demikian ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27 silakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29 ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31 ya. Ayat 32 sama-sama, 3, iya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin ribut, angin itu pun reda. Nah, dari pembacaan kita bisa menemukan ada sumber-sumber ketakutan yang harus kita atasi. Yang pertama saya mencatat, dari mana sumber ketakutan yang harus kita atasi supaya kita bisa hidup dalam kelegaan dan ketenangan. Yang pertama adalah berasal dari pikiran sendiri. Sama-sama bilang sama saya, pikiran sendiri. Sama-sama bilang sama saya, berasal dari pikiran sendiri. Kita lihat ayat 26 saudara, ayatnya yang ke-26. Sama-sama kita baca, 26 dan 27. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Ketika mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan." Sekali lagi bagian 26 saudara dikatakan apa? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Pertanyaan saya, menurut saudara apa yang bikin mereka takut? Ketika mereka lihat Yesus dan mereka lihat itu hantu. Kenapa mereka akhirnya bisa melihat Yesus sebagai hantu? Tolong jangan pakai bahasa roh. Shalom. Kenapa Tuhan Yesus terlihat seperti hantu? Apa penyebabnya? Karena berjalan di atas air. Ada lagi? Karena angin. Shalom. Ini Kristen semua toh? Saya mau bilang saudara, kuncinya ada di pikiran mereka. Kenapa mereka ketakutan? Mereka melihat Tuhan Yesus seperti hantu karena mereka berpikir itu hantu saudara. Nangkap sampai di sini ya. Karena pikiran mereka berpikir itu hantu, makanya Tuhan Yesus kayak hantu saudara. Mereka berpikir itu hantu karena pikiran mereka berpikir itu hantu. Saya mau bilang saudara, sumber ketakutan mereka berasal dari pikiran mereka sendiri. Ada banyak orang dikuasai ketakutan
Karena bersumber dari pikirannya sendiri, saudara. Ada banyak ibu-ibu di sini, saya kasih contoh. Ada banyak ibu-ibu dikuasai ketakutan karena bersumber dari pikirannya sendiri. Suami biasa pulang jam 5, tiba-tiba udah jam 9 belum pulang. Telepon gak angkat. Mulai ada banyak ibu-ibu langsung jadi sutradara. Bukan yang di sini, yang di gedung sebelah. Ada banyak ibu-ibu akhirnya apa saudara, mulai jadi sutradara. Biasa suami saya pulang jam 5, ya mentok-mentok sampai di rumah jam 6, jam 7. Ini jam 9 belum pulang. Jangan-jangan tadi dia ketemu sama mantan di jalan. Terus mereka tatap-tatapan. Terus akhirnya ada back sound, kisah kasih di sekolah. Terus mereka CLBK, cinta lama belum kelar. Terus mereka kedip-kedipan, terus mereka makan malam bersama. Oh Tuhan. Sesak napas. Stroke ringan, darah Yesus. Padahal suaminya pecah ban di jalan. Kenapa sampai itu? Ketakutan. Karena pikiran. Ada orang kadang-kadang waktu zaman COVID tuh saudara. Tuhan Yesus batuk dikit. Oh Tuhan Yesus COVID. Ini banyak pelakunya kayaknya ini. Saya mau bilang saudara. Aduh ini satu kesaksian adik saya saudara. Satu kesaksian adik saya. Dia bangun di satu pagi saudara. Dan dia ngalamin pendarahan. Dia bangun di satu pagi dan dia ngalamin pendarahan yang cukup hebat saudara. Dan dia sangat ketakutan. Setiap ke kamar mandi pendarahannya begitu banyak saudara. Dia ke kamar mandi setiap buang air kecil itu pendarahannya begitu banyak. Dia sangat ketakutan saudara. Dia langsung hubungin kita keluarga. Dia cari di Google apa penyebabnya saudara. Ketakutan sampai kita juga cari. Kita bilang ayo ke dokter periksa karena pendarahannya begitu banyak. Merahnya luar biasa saudara. Sampai siang kita juga jadi gak tenang. Tapi akhirnya dia bilang sama kita, oh iya tadi malam saya makan buah naga. Satu keluarga udah panik. Ternyata dia lupa dia makan buah naga saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang dikuasai ketakutan gara-gara pikirannya sendiri. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Amin. Pastikan apa kita jaga pikiran kita dengan baik. Karena iblis gak akan tinggal diam. Yang pertama kali akan dia serang sama-sama bilang sama saya pikiran kita. Amin. Makanya kita bilang apa? Pikirkanlah semua yang baik. Katakan amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apapun yang kita hadapi pastikan apa kita tetap jaga pikiran kita dengan baik. Jangan izinkan apa? Jangan izinkan iblis masuk dan menguasai pikiran kita. Karena kita ketika pikirannya dikuasai oleh iblis, dia akan menuntun kita pada segala ketakutan. Ketika kita dikuasai ketakutan, maka kita akan jadi lemah. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita menguasai pikiran kita, tidak mengizinkan yang namanya iblis berkuasa di sana, kita pasti melihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan pikiranmu. Jaga pikiranmu dengan baik. Di situ tidak ada ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa sumber ketakutan yang harus kita atasi saudara? Yang kedua adalah berasal dari fokus yang keliru. Sama-sama bilang sama saya fokus yang keliru. Sama-sama bilang sama saya fokus yang salah. Kita lihat ayat yang ke-28 sampai 30. 28 sampai ayatnya yang ke-30. Sama-sama sekali kita baca saudara. Ayatnya yang ke-28 sampai 30. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, suruhlah aku datang apa? Berjalan atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang menarik ayat 30 dikatakan apa saudara? Tetapi ketika apa? Dirasanya memang kalau khotbah di jam-jam belum makan siang tuh begitu ya. Iya, belum pada sarapan semua ya. Enggak, kita lagi OCD darah Yesus. Ayat 30 sama-sama. 3, ya. Tetapi takutlah ia dan mulai tenggelam lalu apa? Berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saya mau bilang saudara, pertama ketika Petrus berjalan di atas air, dia tidak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan di ayat yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin,
mulai takutlah dia, saudara. Kenapa? Karena fokusnya berubah dari yang pertama sama Tuhan, jadi fokus kepada angin di sekitarnya, akhirnya menjadi takut. Kita bisa lihat apa, saudara? Yang menjadi penyebab Petrus jadi dikuasai oleh ketakutan karena fokusnya salah. Sama-sama bilang sama saya, fokus yang salah. Amin. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang dikuasai ketakutan karena mereka fokus pada hal yang membuat mereka takut. Dan akhirnya apa? Mereka dikuasai oleh ketakutan. Saya mau bilang, saudara, hati-hati. Saya suka satu kalimat yang pernah saya baca. Boleh munculkan quotes-nya, saudara, sekaligus gambarnya, tim saya boleh bantu. What you focus on will grow. What you focus on will grow. What you focus on will grow. What you focus. Sini memang harus 14 kali ngomong baru muncul, saudara. Iya. Iya. Nanti saya ganti khotbah saya dengan kesabaran. Oke. Darah Yesus. Oke. What we choose to focus. Pendeta juga manusia. Buat orang multimedia, cuman mesti ingat orang Manado ini, darah Yesus. Saya mau bilang, saudara, what we choose to focus on will grow. Jadi apa yang kita fokuskan, maka itu akan bertumbuh dan jadi besar. Kalau kita fokus pada cinta, cinta akan jadi besar. Kalau kita fokus pada kekhawatiran, rasa bersalah, kemudian menyalahkan diri, kebodohan, kesalahan di masa lalu, atau ketakutan, maka itulah yang akan bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Kenapa Petrus akhirnya, saudara, dia menjadi takut? Karena dia fokus pada hal yang menakutkan dalam hidupnya, saudara. Ada banyak orang, saya mau bilang, saudara, dikuasai ketakutan karena dia punya fokus yang salah. Saya mau bilang, saudara, fokus kita harus benar, katakan amin. Fokus kita adalah apa? Pandang Tuhan, jangan pandang yang lain. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena dia fokus pada penyakitnya, saudara. Sehingga apa? Setiap hari pikirannya penyakit aja terus, saudara. Penyakit aja terus, saudara. Akhirnya apa, saudara? Makin hari makin takut karena fokusnya pada penyakitnya. Saya mau bilang, saudara, seandainya dia fokus sama Tuhan, dia tahu dia adalah Jehovah Rafa, sanggup menyembuhkan. Tidak ada ketakutan di sana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang, ibu-ibu, istri-istri, fokus sama kuntilanak-kuntilanak yang mengganggu suaminya. Akhirnya apa? Ketakutan. Dia yang lihat, oh Tuhan, itu kuntilanak Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, itu kuntilanak Tuhan, oh Tuhan. Oh bodinya kita Spanyol Tuhan, darah Yesus Tuhan. Oh aku Tuhan, oh Tuhan, aku galon Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, itu kuntilanak Tuhan. Aduh, dia kalau pakai blouse on Tuhan. Oh Tuhan, mukanya udah kayak artis Korea Tuhan. Oh hidungnya mancung banget Tuhan. Aduh, dia masih di pintu gerbang Tuhan. Hidungnya udah sampai mimbar Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Iya. Akhirnya ketakutan. Dikit-dikit tertekan. Oh Tuhan, gimana nih Tuhan? Saya mau bilang, saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, kita tahu Tuhan sanggup jaga suami kita. Amin. Ada? Saya mau bilang, saudara, fokus kita harus benar. Amin. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi hari ini, ketakutan apa yang sementara kau hadapi. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau kita fokus sama Tuhan nggak ada ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus sama Tuhan. Di situ tidak ada ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Yang ketiga, apa sumber ketakutan yang harus kita atasi saudara supaya menang atas ketakutan. Yang ketiga, berharap pada sumber kekuatan yang salah. Sama-sama bilang sama saya, berharap pada sumber kekuatan yang salah. Ayat 28, imam musik saya undang boleh maju ke depan. Ayatnya yang ke-28, sama-sama kita baca saudara. Yuk, yang sudah di sana 28 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama, 3. Oh sudah. Ya, lalu Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas. Sekali lagi saudara, ayat 28 bagian awal dikatakan apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Haleluya. Saya mau bilang saudara, awalnya Petrus karena dia punya fokus yang salah, akhirnya apa saudara? Dia dikuasai ketakutan dan perlahan tapi pasti mulai tenggelamlah dia.
Tetapi di ayat yang ke-28 ini saudara kita bisa melihat Petrus sadar bahwa dia harus berharap sama Tuhan. Makanya dia berseru sama Tuhan dan dia bilang apa? Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku berjalan, aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Petrus menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapannya saudara. Dia berharap sama Tuhan. Mana suaranya? Kok gak ada suaranya dari tadi ya? Udah begini-begini. Saya pikir udah terangkat ke sorga. Tadi udah kelihatan. Kok suaranya ente ayak kumaha iya. Koyo ngono. Mohon maaf. Saya Jawa KW saudara. Kalau kita berharap pada sumber kekuatan yang salah, sangat wajar kita dikuasai oleh ketakutan. Kecilin dikit. Kekecilan. Saya mau bilang saudara, kalau kita berharap pada sumber kekuatan yang salah, sangat wajar kita akan dikuasai oleh ketakutan saudara. Iya, kenapa? Karena kita sadar, kita berharap pada kekuatan yang terbatas. Kalau kita berharap pada manusia, bukan cuma hanya kecewa, sangat wajar kita bisa dikuasai oleh ketakutan. Kita berharap pada manusia, contoh kita berharap pada dokter untuk menyembuhkan penyakit kita saudara. Ada saat dimana kita bisa ketakutan, kenapa? Karena kita tahu dokter pun terbatas saudara. Kalau kita berharap sama koneksi kita saudara, sangat mungkin ada saat dimana kita bisa dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa saudara, koneksi kita punya kemampuan yang terbatas saudara. Jadi pastikan apa? Kita sadar betul bahwa kita harus berharap pada sumber kekuatan yang benar. Seringkali kita ketakutan karena sekali lagi sumber kekuatan kita orang pribadi yang salah. Orang yang salah. Akhirnya kita takut. Saya undang tim saya dan worship leader mungkin boleh maju ke depan. Saya tenang, saya gak akan jadikan kemarin jadi iblis. Sekarang ini gak jadi iblis, tenang aja. Iya, karena saya tahu WL-nya kepahitan sama saya. Gara-gara sampai di tempat makan saya disinggung terus. Haleluya. Misalnya begini saudara. Misalnya begini. Sorry, Bapak WL boleh naik ke atas ya. Tenang aja ya. Misalnya begini ya. Misalnya begini. Ada pesannya. Oke. Nah, misalnya begini ya. Kalau misalnya Bapak kita boleh ke sini menjatuhkan badannya ke belakang. Misalnya. Sebelum kita lanjut, BPJS aktif? Asuransi aman ya, oke. Mau tulis surat dulu terakhir? Oh ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau Bapak WL kita menjatuhkan badannya ke belakang, pertanyaan saya, tunggu. Kok saya yang dikerjain? Pertanyaan saya. Ini tim saya walaupun dia kurus-kurus begini ya. Sedikit informasi dia udah fitness. Walaupun baru sampai di tahap daftar. Iya, tapi udah daftar. Udah ada membernya. Walaupun belum pernah fitness. Iya. Menjatuhkan. Pertanyaan saya, takut gak? Takut jatuh gak? Takut lah. Takut. Ya takut. Kenapa takut? Karena gak meyakinkan. Jangankan WL, saya aja udah bertahun-tahun kenal dia, saya juga gak yakin sama dia. Iya kan? Iya. Makanya coba. Nah, sekarang gantian. Nah, ini kan lebih meyakinkan. Coba sini, sekarang gantian ya. Pak WL yang di sini ya. Saya yang naik ya. Oke. Iya, misalnya. Iya. Saya menjatuhkan badan saya. Menurut saudara saya takut atau enggak? Yang takut boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa?
Saya mau bilang saudara, kalau saya menjatuhkan badan saya, pertanyaannya apakah saya takut atau tidak? Ya takutlah. Emang saudara pikir saya percaya sama dia? Tidak. Dua-duanya gak bisa dipercaya. Iya kan? Kenapa? Karena mereka manusia. Beda kalau Tuhan yang di belakang. Mau saya kayang sambil nyanyi apa teh, apa teh, apa teh, apa teh. Memang ibu-ibu gaul tahu lagu apa teh darah Yesus. Iya. Iya kan, kalau Tuhan yang di belakang, mau saya salto jungkir balik saya nggak akan takut. Kenapa? Karena saya tahu tangan Tuhan yang kuat pasti memegang saya. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini kau masih berharap pada sumber kekuatan yang salah, cepat berbalik. Karena itu akan tetap membuat dirimu dikuasai oleh ketakutan. Amin. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara takutkan hari ini. Tapi saya mau bilang kalau kita berharap sama Tuhan, nggak ada ketakutan di sana. Amin. Tapi masalahnya Pak Pendeta, saya ketakutan karena orang kuat, orang hebat, orang yang punya posisi tinggi mau menjatuhkan saya Pak Pendeta. Hei, kalau Tuhan di pihak kita siapa lawan kita? Amin. Pak Pendeta, ada orang lagi fitnah saya. Jelek-jelekin saya Pak Pendeta, mau menghancurkan nama baik saya. Dia punya rancangan jahat buat saya Pak Pendeta. Kalau kita berharap sama Tuhan, rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi saya bilang saudara, saya gak tahu ketakutan saudara hari ini apa. Tapi pastikan yuk, mari kita berharap sama sumber kekuatan yang tepat. Yaitu apa? Tuhan. Gak ada ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berharap sama Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Tidak ada ketakutan lagi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulih. Mari sama-sama sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Mari sejenak doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Di hari yang spesial, di perayaan yang spesial. Perayaan Natal pada Victory. Kita diingatkan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan tidak pernah menganugerahkan ketakutan bagi setiap kita. Yang Tuhan sediakan adalah damai, sejahtera, sukacita. Oleh sebab itu hari ini
Kalau kau dikuasai oleh ketakutan, coba evaluasi dari mana sumber ketakutanmu itu. Kalau itu berasal dari pikiranmu sendiri, bereskan pikiranmu, jaga pikiranmu. Jangan izinkan iblis masuk di sana dan membawa ketakutan dalam pikiranmu. Pastikan hanya yang baik, hanya yang benar, itu yang ada dalam hati dan pikiranmu. Kalau ketakutanmu berasal dari fokus yang salah, alihkan fokusmu. Setiap hari pandang Yesus. Karena dalam Yesus tidak ada ketakutan. Dan yang terakhir, ketika ketakutanmu berasal dari sumber kekuatan yang salah, karena kau berharap pada sumber kekuatan yang salah, saatnya bertobat. Jangan berharap pada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Jangan berharap pada manusia, pada dunia. Karena dunia ini terbatas. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati saya, ada pribadi di tempat ini yang dikuasai oleh ketakutan, oleh karena penyakitnya. Dokter berkata, gak mungkin lagi bisa sembuh. Dan akhirnya dia sangat ketakutan. Tuhan mengatakan hari ini, pandang Tuhan, fokus sama Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Andalkan Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berharap kepadamu Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berharap padamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh, kami mau berseru kepadamu hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah namamu. Kami berseru padamu Tuhan, seru padamu. Kami memanggil namamu Tuhan. Kami berseru padamu Tuhan. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Kami butuh Engkau, butuh Engkau. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami pertanda, kami berseru kepada Tuhan, kami berharap sama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berharap sama Tuhan, mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri pasti turun tangan melawat setiap kami. Artinya mujizat, pemulihan pasti terjadi di tempat ini. Pertolongan Tuhan pasti dinyatakan di tempat ini. Kemenangan Tuhan pasti dinyatakan di tempat ini. Sehingga dalam kehidupan kami tidak lagi ketakutan. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Aku punya Tuhan